Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ini mungkin ingatnya sudah banyak menurun nih, tidak akan menyapa satu persatu, nanti takut salah dikiranya. Jadi saya kepada hadirin semua yang hadir dan menyimak pertemuan ini, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Dalam arti saya tetap menghormati eksistensi ibu bapak yang hadir dalam ini. Nah, saya sebutkan, saya tadi tertarik dengan paparan dari Pak yang lupa tuh jadinya. Tentang lambang. Nah, itulah memang penulisan yang bersifat sejarah memang sebisa mungkin harus ada data faktual yang primer. Artinya data faktual itu data yang oleh orang lain itu bisa dibuktikan. Jangan terlalu banyak bertumpu kepada hasil tafsiran. Kalau tafsiran nanti bisa berbenturan lagi tafsiran, tapi harus ada data faktualnya. Misalnya kalau yang ingin hasilnya lebih baik dan bisa orang lain pun ikut. Nah, terkait dengan periode ini memang Sultan Hamid itu muncul jadi pembicaraan ya, atau naik ke forum dalam politik nasional itu memang periode yang sangat periode mulai merdeka sampai tahun 50 ya, ada satu yang sangat penting. Nah, dia kita sebut saja mengapa hal ini penting, karena salah satu fungsi dari Pak Sultan Hamid itu antara lain dia menjadi ketua BFO. Tadi sudah disebutkan Biokoms overhead itu jadi perhimpunan dan kesatuan negara Indonesia ini, terima kasih. Nah, ini kenapa mendirikan BFO gitu kan ditanyakan ya barangkali ya. Jadi dalam sejarah Indonesia itu bahkan sampai sekarang tuh informasi tentang BFO sangat sedikit ya. Dan celakain lagi sumber-sumber primer untuk ini juga relatif yang ada di Arsip Nasional pun sangat terbatas pula ya. Banyak kan ada di Belanda. Nah, sehingga di masyarakat sempat atau bahkan di buku-buku ajar juga sempat disebutkan bahwa BFO itu adalah kaki tangan Belanda ya, tujuannya. Padahal kalau berdasarkan hasil kajian yang dibuat tadi disebutkan kekuatan ketiga ini, kekuatan ketiga ya bukunya ini. Nah, itu terungkap bahwa justru berdirinya BFO itu dalam upaya dari negara federal yang sudah dibikin oleh Belanda di negara federal itu tidak sedikit yang jiwanya republikan, istilah sebutan orang pendukung republik ya, termasuk anak Agung di Agung ya dan Sultan Hamid. Jadi ingin juga mereka mendirikan Indonesia ya. Nah, itu perkembangannya. Nah, baru kemudian terrealisir baru bentuk BPU itu justru saat-saat mendekati adanya KMB karena ada perintah ini. Sebelumnya memang oleh Belanda dibiarkan saja begitu saja. Tapi pihak para negara federal ini berkali-kali mengadakan konferensi gitu ya untuk mendukung perjuangan Indonesia secara umum. Ya, mereka pun ingin. Nah, waktu pemilihan ketua BFO ya Sultan Hamid lah terpilih sebagai ketua. Ya, saingan utamanya tentu saya ada Agung Gede Agung. Nah, tapi kalau yang dikaji oleh Pak Lirisa ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang baik kenapa disebut kekuatan ketiga ya. Artinya kekuatan satunya kan Belanda, kekuatan kedua Indonesia, atau dibalik kekuatan satu Indonesia, kekuatan keduanya Belanda, nah kekuatan ketiganya itu BFO. Ya, mencari jalan. Nah, ini dia bagaimana diceritakan bahwa orang-orang federal ini berupaya menggiring. Nah, ini yang menariknya menggiring konsep perang Belanda supaya akhirnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh BFO, yaitu bersatunya kembali Indonesia ya. Di Republik Indonesia Serikat itu harus memang sangat Indonesia intinya ya, jadi sangat Indonesia. Nah, ini yang diupayakan oleh anak Agung juga kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat di daerahnya. Ini terbukti apa? Sewaktu nama beliau diajukan sebagai pahlawan nasional itu diprotes justru datang dari daerah Bali.
yang mencapnya dia pengkhianat gitu ya, pengkhianat. Jadi cap itu bukan hanya nanti Pak Sultan Hamid, tapi anak Abu Agung dicap pengkhianat. Nah, tapi nanti ada tentu saja keberuntungannya. Nah ini diungkapkan yang tentang peran BFO yang sama sekali kurang mendapat tempat dalam sejarah nasional Indonesia, terutama juga yang paling penting dalam buku ajar sangat sedikit ya dibandingkan ini. Nah ini yang diungkapkan oleh Pak Lerisa melalui keluarganya. Nah, untuk mengungkapkan itu memang perlu sumber ya data yang banyak sampai sekarang untuk periode 45 itu masih kurang lah. Menurut tulisan Pak Lerisa dalam pengantar buku ketiganya itu, salah satunya itu karena ada gerakan Indonesia sentris ya. Jadi seluruhnya harus melihat pusat ke Indonesia dan celakanya Indonesia sentris pada periode itu dan para penulis sejarah sampai tahun 80-an lah gitu. Umumnya Indonesia sentris jadi di Jawa dan paling sedikit Sumatera lah gitu. Yang lainnya tidak terlihat gitu. Sehingga itulah kenapa gambarannya kurang jelas tentang revolusi ini. Nah, kita kembali ke ini. Nah, ada sumber lain juga yang mengungkapkan itu yang terutama setelah Indonesia RIS kan juga ada RIS itu kurang mengungkapkan RIS itu apa sih gitu ya. Seakan-akan tidak penting. Tuh buktinya apa? Buktinya dibubarkan gitu. Hanya berjalan setengah tahun sudah dibubarkan ya. Padahal ada satu dokumen-dokumen yang sangat penting ya, di mana peran kaum yang disebut tadi anggota BFO itu atau kalau tahun 50 udah ada RIS kan udah jadi almarhum lah BFO-nya ya. Itu sangat mendukung. Contohnya yang kesalahan fatal dan juga lihat saya di YouTube yang baru ini di wawancara yang menyebutkan APRA itu yang lain didukung oleh Pasundan. Ya, Pasundan katanya. Padahal dalam risalah DPR yang kan sudah ada tuh DPR-nya RIS ya tahun 50-an. Bisa dilihat datanya itu. Justru yang mengusulkan dan ingin kembali ke NKRI itu dan Bung Karno sangat percaya kepada Wiranata Kusuma itu orang Republikan, bukan orang sebutlah orang Belanda gitu. Itu Republikan. Dia percaya justru pada Wiranata Kusuma itu yang Presiden Pasundan itu ya. Nah justru Pasundan itu mulai diawali oleh dari cabang yang Sukabumi. Ada datanya di risalah DPR ya. Itu mengusulkan supaya dia keluar dari Pasundan. Itu dari Januari, awal Januari. Jadi keluar dari Pasundan dan dia mengusulkan masuk ke RI. RI itu maksudnya RI Jogja ya, tinggal sedikit. Nah itu ada nah, gak lama kemudian dari Jawa Timur juga ada yang mengusulkan ya untuk bubar. Nah, dia masuk ke RI dan terakhirnya yang disusul lagi Pasundan sekarang keseluruhan Jawa Barat supaya dia keluar dari negara federal itu dia menjadi bagian dari RI. Nah, jadi Pasundan ini. Nah, justru karena mau dibubarkan itulah maka Westerling sangat marah. Jadi bukan itu, justru Westerling marah kenapa? Dia tidak mau masuk TNI, APRIS itu nggak mau. Bahkan itu nggak mau. Dia justru maunya jadi tentaranya negara federal. Nah, kalau federalnya dibubarkan, Pasundan dibubarkan ya bagaimana dia masih jadi tentara Pasundan? Pasundannya nggak ada. Karena itu menentang pembubaran Pasundan. Nah, itulah singkatnya itu membuat Westerling harus melakukan gerakan cepatnya untuk mencegah hal itu, yaitu terjadilah peristiwa APRA. Nah, nanti peristiwa APRA inilah yang diduga katanya melibatkan Menteri Portfolio Sultan Hamid. Nah, dua. Nah, nanti ya ini bagian dibicarakan nanti karena datanya saya juga tentang pengadilan belum melihat ya karena itu. Tapi ini datanya begitu. Nah, jadi harus ada penulisan ulang tentang fungsi negara federal ini, tidak seperti digambarkan BFO tidak mau. Justru dengan ada gerakan-gerakan ini itulah yang nantinya memicu DPR untuk membicarakan NKRI. Nah, NKRI dan ini juga saya mengkritik ada beberapa pejabat yang mengatakan ide NKRI dari ini bukan NKRI itu mulai ada muncul lalu di secara jelas ditampilkan oleh Muhammad Nasir. Nah,
usul ini banyak dukungan sehingga akhirnya semua sepakat kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu. Nah, ini singkatnya periode yang 45 ini. Jadi ini federal yang mendukung ya. Jadi banyak yang karena RI kan bagian yang salah satu yang kecil ya pada waktu itu. Sebagai bagian banyaknya wilayah Indonesia itu negara federalis. Ya. Nah, jadi ya, salah kalau mengatakan BFO itu pengkhianat. Memang ada berbeda pendapat, termasuk perbedaan pendapat antara kelompok Sultan Hamid II dengan anak Gede Agung ada perbedaan ya. Jadi kalau Sultan Hamid menginginkan tetap ada RIS itu di Indonesia termasuk bagiannya, tapi dengan masih ada Belanda. Sementara anak Agung ya tentu ingin lepas betul gitu jadinya nantinya. Yang memang akhirnya kena RIS di mana tidak Belanda walaupun namanya Uni Indonesia Belanda, tapi tidak seperti yang dirancang supaya Belanda tetap kuat gitu di situ ya. Nah, itu yang akhirnya secara pihak katanya ada yang mengatakan Indonesia tidak adil karena secara pihak memutus membubarkan RIS. Ya memang dalam ini kekuatan politis bagaimanapun harus melakukan tindakan itu ya dan sejarah. Nah, ini data faktualnya dulu saya sampaikan biar ada yang nafsirkan nanti bisa itu ya di data faktual. Dan saya juga menyebut kekuatan ketiga ada buku yang baru terbit kebetulan saya ikut nulis itu yang dimiliki oleh DPR. Ini juga, nah ini contohnya nih. Ini jilid kedua yang saya pegang. Ini semuanya 5 jilid. Ini dalam 1 abad ya diberi judulnya namanya ini Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen. Ya, sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari 1918 sampai 2018. Ini terbitnya 2019. Jadi aktif kabarnya kalau kayak seperti universitas atau lembaga ASKI itu boleh minta. Ya. Jadi ini lebih banyak bersifat data faktual ya. Jadi tafsirannya sedikit ya. Ya. Mungkin nanti bisa ditafsirkan oleh Pak nanti. Yang penting dari buku ini bisa menelusuri lagi apa yang dilakukan oleh DPR. Ya kalau terusnya ya kalau bagian jilid 2 ini ya orang DPR itu lebih bagus pada DPR sekarang. Bagus gitu ya. Sangat bagus. Ya, Pak Iskandar 1 menit lagi ya. Ya sebagai penutupnya. Jadi bagaimanapun baiknya data dan bersumber akhirnya tergantung pada sejarawannya ya. Karena bagaimana sejarawan itu menampilkan dan memilih data-data faktual untuk dijadikan suatu narasi sejarah. Ya, nah sejarawan boleh salah menafsirkan, tetapi tidak boleh berbohong. Artinya memalsukan sumber atau meniadakan sumber. Terima kasih Pak Presiden. Ini tadi di awal saya memberikan materi sejarah dengan itu memang macam-macam. Tadi yang sampaikan tadi ada sejarah politik. Memang kalau sejarah implikasinya politik pasti mengatakan politik. Tapi orang sejarawan kalau memang itu harus bisa membedakan mana sejarah yang untuk akademis, dalam arti itu harus karena ketika objektif betul, dan ada juga sejarawan untuk ajar. Nah biasanya kami sudah berkali-kali ada pertemuan kalau sejarah untuk ajar, untuk buku ajar, ya jangan menampilkan yang terlalu polemik. Karena kalau sekali menampilkan satu peristiwa yang polemik itu, maka seluruh pendapat harus ditampilkan. Harus ditampilkan. Jadi tidak adil kalau menampilkan satu sudut pandang satu tafsiran. Semua tafsiran harus hadir. Nah gitu. Nah itu betapa banyaknya nanti halamannya yang kalau itu semua dilakukan seperti hanya satu pilihan akademis ya. Jadi itu yang perlu ditaskan. Dua menyangkut kalau udah menyangkut apakah ini perlu dipahlawankan atau tidak ya tadi sudah disinggung. Pahlawan itu juga ada prerogatif penguasa ya. Jadi bagaimana persebihannya buku ajar sebenarnya itu prerogatif penguasa juga. Dia tidak bisa berlawanan dengan yang sedang berkuasa. Nah, sebagai contoh, Muhammad Nasir dan Safruddin Negara, Muhammad Nasir dulu saya sebutkan contohnya. Itu pada waktu diajukan, kebetulan saya menjadi salah satu tim di sana, diajukan sebagai pahlawan nasional, itu ditolak oleh pemerintah.
Yang paling berkeberatan adalah pihak militer, termasuk sejarawan Pak tadi Saleh As'ad Jamhari, ahli militer juga keberatan. Alasannya, ya bagaimana mau diampuni katanya. Gara-gara dia, katanya gara-gara dia kami itu, bayangkan berapa jumlah manusia meninggal karena perang, ya menderita. Alasannya gitu. Ya karena ini semua para anggota itu diberi kebebasan, dari itu akhirnya kaitannya di draw ya. Lalu gimana akalnya gitu sekarang? Nah, kita yang tahu memutuskan pahlawan itu kan penguasa, sebut saja presiden. Sebenarnya tanda siasa. Lalu kita cari akal. Nah, kebetulan panitia pengangkat pahlawan Sumatera Barat itu mengadakan haul sahabat Nasir. Diundanglah Pak SBY saat itu sebagai presiden. Nah, salah satu isi pidatonya itu, Pak SBY mengatakan, inilah sosok Nasir, seorang nasionalis yang bergerak dari zaman mahasiswa sampai ini, dan dia sebenarnya patut menjadi seorang pahlawan nasional. Nah, itu terekam dalam koran Kompas. Jadi kita gunting saja itu bukan Kompas itu, lalu tempelkan kepada pengusulan. Ini inisiatif dari tim pusat ya, bukan dari daerah. Di pusat ajukan ke itu pada bulan Novembernya sudah diumumkan Nasir sebagai pahlawan nasional. Walaupun di tim itu banyak ditolak, tapi nasional. Nah itu karena ada, kita tunjukkan yang positifnya. Seperti saya setuju Pak Ansari tadi, positifnya yang ditunjukkan. Kalau deliknya nanti itu aja nanti banyak tafsiran kan, seperti tadi Pak Saleh Ansari, Pak Saleh Jamhari aja menolak karena dia orang militer. Tahu korbannya banyak, katanya berapa tuh kalau gara-gara Nasir memberikan proklamasi itu katanya. Jadi banyak tuh korbannya. Jadi tidak, walaupun secara hukum kan dia sudah dapat amnesti, abolisi, tapi secara praktek korbannya banyak karena belum tentu minta memberi ampun katanya. Nah itu beda. Tapi kalau karya sejarah, apapun versinya harus ditampilkan dengan alasan kan ada pemilihan. Asal jangan bohong. Dia itu bohong itu artinya ini nggak ada datanya, nggak boleh juga nggak ada data, padahal data ada gitu. Harus tidak bohong. Tapi sesuai dengan tujuan penelitian. Makanya harus agak dibedakan sejarah sebagai akademis, kajian yang harus memang diketahui, dan sejarah sebagai tujuan pengajaran pendidikan moral atau character building, national character building. Nah itu memang diperlukan harus yang jangan dipilih yang polemik seperti halnya zaman Orde Baru yang pada akhir hayatnya Orde Baru itu kan menimbulkan polemik tentang Super Semar, tentang G30S, padahal buku untuk itu udah banyak sekali ya. Kenapa? Karena tidak ditampilkan, hanya bagian yang bagusnya sesuai dengan kehendak penguasa. Nah, kalau sejarah sudah disesuaikan dengan saya, itu buku ajar biasanya, bukan buku akademik. Karena itu gambaran. Jadi kalau guru memang bagaimanapun harus membaca yang bukan buku ajar juga. Karena dia juga tidak boleh membisu kalau seorang siswa kebetulan rajin membaca. Ya, itu harus berani jawab. Nah, jawab itu ada referensinya. Ya kan tidak mungkin seorang guru harus meneliti sumber primer terus-terusan. Ya pasti serahkan saja kepada sejarawan yang nulis, yang sudah nulis. Ya kalau ada waktu tidak apa, guru juga boleh meneliti sampai sumber primer. Asal jangan salah tafsir juga nanti. Nah, barangkali itu sampai dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.